Salam saudara, kita jumpa lagi saatnya menabur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, biarlah Roh Kudus memberikan kami hikmat untuk kami mengerti kehendak firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Kalau saudara lihat di kitab Play, judul besarnya adalah Hawa Nafsu dan Persahabatan dengan Dunia, dan kajian tema kita adalah merdeka dari hawa nafsu. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat sedikit gambaran tentang teks kita. Gambaran tentang dunia. Yakobus menggambarkan dunia ini semacam sebuah perang di mana kita harus bersiap-siap, berhati-hati, berjaga-jaga, mengingat musuh yang paling berat dalam hidup kita itu adalah hawa nafsu. Kalau kita ikuti dalam penjelasan pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 18, kita akan menemukan penekanan utama dari kitab Yakobus soal hikmat yang datang dari atas. Itu hikmat yang datang dari atas itu adalah hikmat-hikmat yang menolong kita melawan kecenderungan hawa nafsu kita. Nah, inilah kebijaksanaan dunia yang memang lama-kelamaan dia bukan saja dinikmati, tapi dia tersistematis bahwa kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini bisa meruntuhkan iman dan percaya kita. Bahkan ini semacam satu spiritual yang digerakkan oleh kuasa lain, oleh kuasa di luar Kristus. Dan ini menjadi sumber kekacauan dan segala macam kejahatan di dunia. Yakobus menyebut dalam pasal 3 ayat 15-16, itu bukan hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kita mulai belajar sumber hikmatnya dari situ. Selain mengungkapkan hikmat terbatas, Yakobus secara jujur mengungkapkan apa yang terjadi dengan dunia. Harus ada dalam gambaran kita bahwa Yakobus tidak membenci dunia. Sebab Yohanes pasal 3 ayat 16 mengingatkan kita bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah sangat mengasihi dunia ini. Tetapi Yakobus ingin menunjukkan bahwa sedang terjadi sesuatu di dunia ini, sesuatu yang mengancam kehidupan dunia termasuk orang percaya. Ada 3 hal: membunuh, hawa nafsu, dan kesombongan. Itu disebutkan dengan sangat keras itu dalam ayat 1. Kemudian hawa nafsu itu melahirkan semua iri hati, pertengkaran. Kemudian juga bagaimana kita doa-doa kita terhambat, itu gara-gara akibat dari kita tidak rendah hati, kesombongan yang melekat pada kita. Tapi juga ada soal lain yang berkaitan dengan keinginan kita dalam pertengkaran sampai pada tahap di mana kita saling melenyapkan atau membunuh. Dalam ayat 2 disebutkan dengan sangat rinci. Nah, karena itu saudara-saudara, tahirkanlah tanganmu, itu perintah Yakobus, supaya melepaskan segala hawa nafsu, kesombongan, dan kejahatan dalam diri kita. Seperti yang dikatakan oleh John MacArthur, bahwa kosmos atau dunia tidak mengacu pada bumi fisik atau alam semesta, tetapi pada realitas spiritual dari sistem yang berpusat pada manusia, yang diarahkan oleh setan pada zaman sekarang ini, yang memusuhi Tuhan dan umat Tuhan. Ini lebih melihat bukan pada kerusakan dunia secara fisik, tetapi ini kerusakan dunia
soal bagaimana relasi kehidupan manusia, soal nilai-nilai yang dibangun di dalam dunia. Dan ternyata nilai-nilai yang dibangun itu, tujuan dunia adalah kemuliaan diri, pemenuhan diri, memanjakan diri, memuaskan diri, dan semuanya merupakan permusuhan terhadap Tuhan. Nah, apapun yang akhir dari penulisan kitab Yakobus, dia ajak kita secara serius berhadapan muka dengan keseriusan dosa. Sebab dosa itu efeknya tidak hanya abadi, tapi juga membuat kehidupan kehilangan damai sejahtera. Kita harus memiliki kebijaksanaan tertinggi, yaitu Kristus yang datang dari atas, dan akan membuka mata kita bahwa apa yang kita lakukan mengikuti kehendak nilai-nilai yang dibangun di dunia ini untuk kepentingan diri dan segala demi diri, itu menentukan betapa buruknya pilihan kita. Pilihan terbaik adalah hikmat yang datang dari atas, yang sempurna dalam diri Yesus, yang menjadi jalan pembebasan bagi orang percaya. Kita lihat teks kita, saudara. Kalau kita belajar tentang apa yang terjadi dengan dunia, penekanan pada hawa nafsu, itu kita lihat pada ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tapi sebenarnya itu saya bagi sampai dengan ayat 4. Itu. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Hawa nafsu itu digerakkan oleh keinginan kita, saudara, digerakkan oleh kehendak kita, dan hawa nafsu itu cenderung membuat kita tidak waspada. Sebab yang kita kejar adalah pemenuhan kepuasan diri kita sendiri. Padahal dalam hidup ini kan semacam sebuah perang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Perang bisa saja meledak kapan saja. Orang-orang di sekitar kita bisa menjadi pengkhianat. Orang-orang yang kita cintai bisa mengkhianati cinta kita. Orang-orang yang menjadi rekan pelayanan itu juga kadang-kadang bisa menjadi musuh kita. Segala sesuatu yang baik tiba-tiba saja berubah. Karena itu kita harus waspada, hati-hati. Sebab hawa nafsu itu menggiring kita untuk kita kehilangan kewaspadaan, kita kehilangan kehati-hatian, sehingga kita menikmati hidup ini menurut apa yang dimau oleh dunia. Kita mengalami satu pola hidup ikut arus, lalu kita mengalami satu pola di mana kita ikut memberi kontribusi membangun sistem kehidupan dunia yang makin rusak. Saudara lihat, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datang dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Setiap kali kita mempersembahkan kita melakukan dosa, sebenarnya kita sedang mempersembahkan tubuh kita untuk membiasakan diri dalam hawa nafsu. Padahal tubuh kita seharusnya menjadi persembahan buah sulung bagi kemuliaan Kristus, bukan menjadi buah sulung untuk kepentingan hawa nafsu kita. Bahkan hawa nafsu itu sampai pada titik yang paling jahat, itu terjadi semacam dalam dunia perang itu musuh lawan membunuh atau dibunuh. Itu sampai pada titik itu kita tidak suka dengan orang lain, dan kita sampai pada tahap bahwa kita menghancurkan kehidupan ini. Membunuh pun bagi kita itu adalah hal biasa, itu sesuatu yang sangat natural. Tuhan tidak suka dengan cara-cara itu. Kenapa, saudara? Karena itu selain merusak kekudusan kita di hadapan Tuhan, tapi juga hawa nafsu ini menghambat segala relasi kita, terutama doa-doa kita dengan Tuhan. Kita kan tahu bahwa kita berdoa kepada Tuhan itu, kita berdoa kepada Dia yang Maha Kuasa. Dia yang memiliki otoritas Allah, Dia yang memiliki kekuasaan, Dia yang tahu keadaan kita. Bayangkan kalau hawa nafsu menguasai kita lalu kita berdoa, Tuhan akan melihat betapa munafiknya kehidupan kita di hadapan Allah. Doa menjadi terhambat, doa tidak ada lagi ruang kebebasan di situ. Karena disitulah kita sedang menyembunyikan sesuatu yang jahat dalam diri kita. Doa tidak dilakukan dalam kebebasan, doa tidak datang lahir apa adanya, tapi doa lahir dengan satu rancangan yang jahat. Dan Tuhan tidak akan pernah menjawab doa-doa yang lahir dengan kemunafikan seperti itu. Nah, karena itu penegasan Yakobus adalah kalau kita mengikuti hawa nafsu, kita akan menjadi musuh Allah. Kita bukan saja terlibat dalam perang, tapi kita berperang melawan Allah. Dan
Peperangan melawan Allah akan menghasilkan kebinasaan, kehancuran bagi kehidupan saya dan saudara. Penekanan ini penting, saudara. Kemerdekaan tidak dapat diraih karena hawa nafsu. Kebebasan tidak akan saudara raih karena dosa. Ingat saudara, ketika kita melakukan dosa, maka kita akan dituntut oleh hati nurani kita. Di mana-mana kita akan membawa beban dosa. Saudara menipu orang, saudara melakukan kejahatan. Ketika saudara berjumpa dengan orang itu, ada detakan jantung di dalam diri saudara yang mengatakan bahwa saudara sedang melakukan sebuah kesalahan. Beban dosa itu membuat saya dan saudara hidup dalam ketakutan, keterasingan. Sehingga semua kecenderungan kelakuan kita hanyalah dosa. Itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena itu saudara, saudara ada penekanan juga dalam ayat 5. Jangan saudara kira bahwa kitab suci firman Tuhan yang diberikan itu hanya diberikan sebagai sebuah ajaran. Sebab kitab suci yang ditempatkan diberi hikmat bagi kita itu ditempatkan dalam diri kita, itu dibuat kita mengerti. Sekaligus kita tahu bahwa betapa Allah mengasihi kita, sehingga Allah itu sangat cemburu jika apa yang kita tahu justru itu tidak kita lakukan. Kita menempatkan diri yang secara tepat, karena justru firman Tuhan itu diberikan kepada kita supaya pilihan-pilihan hidup kita tidak salah, supaya kita benar-benar hidup dalam kehendak dan keinginan Tuhan. Ayat 6 menegaskan hal itu. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kecemburuan Allah itu lahir karena Dia menciptakan kita. Dia menaruh kebaikan, ada rupa dan gambar Allah dalam diri kita yang tidak bisa dicabut, direnggut oleh apapun, kecuali hanya oleh diri kita sendiri, kita yang berpaling dan menjauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Nah, karena itu saudara-saudara, belajarilah firman Tuhan secara baik. Hikmat-hikmat itu kita peroleh untuk menguatkan kita. Karena kebanyakan kita membaca firman Tuhan untuk memperkuat argumen dosa kita. Dan ini lucu saudara. Firman Tuhan dipakai untuk melawan segala yang jahat, tapi kadang kita pakai untuk memperkuat keberdosaan kita, mengukuhkan keberdosaan kita. Ya, Tuhan pasti mengertilah, Tuhan pasti tahulah keadaan kita. Tapi juga jangan lupa bahwa Allah kita adalah Allah yang menjaga kekudusan. Dia sangat cemburu dengan keberadaan kita jika kita meremehkan Dia, jika kita menjauh dari apa yang Dia kehendaki bagi kita. Saya membaca bagaimana konsep jemaat sebenarnya, jemaat gereja. Kebanyakan kita memahami jemaat sebagai satu eklesiologi. Eklesia keluar dari kegelapan. Tapi dalam bahasa Yunani terjemahannya juga indah saudara. Sebab ada terjemahan juga bagi jemaat yang dipakai kata libertanos. Itu juga mengarah pada satu persekutuan komunitas yang keluar dari kegelapan masuk dalam terang. Tetapi di dalamnya ada nilai kebebasan luar biasa. Orang tidak lagi terjerat dalam dosa. Orang tampil sebagai umat yang merdeka. Umat yang sudah melupakan kegelapan-kegelapan itu. Nah, karena itu kita jaga keberadaan kita. Kita lihat bahwa hawa nafsu menentang kebebasan kita. Tapi juga hawa nafsu itu mengancam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi tampil sebagai satu persekutuan yang indah, malah kita hadir sebagai persekutuan yang menentang Allah, yang menentang kebenaran firman Allah. Dalam ayat 7 sampai dengan ayat 10, rupanya Yakobus bicara tentang ketundukan kita kepada Allah, tetapi dia juga mengungkapkan secara jujur ada bahaya musuh kita yang sesungguhnya itu dia disebutkan itu adalah iblis. Kemudian kecenderungan kita, dia memakai kata tahirkanlah tanganmu, itu ada kaitan dengan kebiasaan kita untuk mencuci dosa, cuci tangan. Kita lihat persoalan kita, cuci tangan, dosa ada pada kita. Kita cuci tangan, kita berpenampilan seolah-olah kita tidak berdosa sama sekali. Dia meminta kepada kita hati-hati.
Sebab musuh yang paling bahaya itu sedang ada di sekitar kita, yaitu kuasa iblis, ketidakpedulian kita terhadap dosa, ketidakpedulian kita terhadap bahaya dari dosa. Sebab Pak Yakobus memakai kata, sadarilah kemalanganmu, sadarilah kemalanganmu. Ini ada bahaya yang sedang mengancam kita, tapi kita berlaku seolah-olah bahwa tidak ada persoalan sama sekali. Jangan tertawan. Dunia sedang terjerat oleh satu kuasa-kuasa lain yang menghancurkan kita. Dalam perang kita, jika memilih salah, maka kita bukan saja dihancurkan oleh musuh, tapi kita ditawan, kita diperbudak, sehingga kita sulit untuk keluar dari kejahatan itu. Kebanyakan dosa itu membuat orang sadar, tahu bahwa dia berdosa, tapi sedikit karena tertawan oleh dosa, maka tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali hidup dalam dosa. Dan itulah dia, walaupun dia hidup, dia sementara mengalami ketidakbebasan. Kemerdekaannya sebagai umat yang menyembah Tuhan, umat yang harus datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati, justru dikekang. Sebab orang-orang berdosa, dia duduk di gereja pun dalam pengakuan dosa pun, dia apapun pengakuan dosanya, itu dia menjadi tidak total, karena yang dia datang itu adalah dia sadar bahwa dia berdosa, tetapi dia tidak mau melepas dosa itu. Dia ditawan, dia telah terikat, dia sulit untuk melepas diri dari kuasa dosa itu. Sadarilah kemalanganmu. Dan pada akhirnya Yakobus meminta untuk belajar merendahkan hati. Merendahkan hati. Orang-orang berdosa sadar, saudara orang berdosa. Saya dan saudara orang berdosa. Sadar bahwa hawa nafsu masih kuat dalam diri kita. Semua orang, tidak ada satupun yang bilang bahwa dia tidak lagi terikat oleh hawa nafsu. Hawa nafsu masih mencengkram kita. Tapi kita belajar merendahkan hati. Merendahkan hati. Bahwa setiap hari kita berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Kita minta Tuhan memberi pengampunan yang kedua bagi kita. Supaya kita menjadi umat yang baru, ciptaan baru. Kita sadar bahwa dosa-dosa itu masih ada di sekitar hidup kita. Tapi kita tetap bangun komitmen untuk melepas dosa itu. Rendahkan hatimu. Itu hikmat tertinggi yang disediakan bagi kita. Umat saudara dan saya yang beriman kepada Tuhan, syarat pertama dalam relasi kita adalah relasi kerendahan hati. Itulah yang membuat kita merdeka. Semakin kita menyesal mengakui keberadaan kita, kita melepas segalanya kepada Tuhan, semua akan datang dengan indah. Saudara tahu, Raja Daud melakukan kesalahan fatal. Ketika dia melakukan kesalahan, dia lihat Batseba yang begitu cantik. Kemudian dia dengan strateginya menaruh Uria di bagian depan perang. Kemudian Uria mati dan dia mengambil Batseba seolah-olah dia sebagai pahlawan. Dan saudara tahu bahwa ini sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi saudara bacalah Mazmur 50-51. Bagaimana Daud dengan luar biasa mengakui keberadaan dirinya. Dia akui keberadaannya. Dalam kesalahan aku dikandung ibuku itu. Diperanakan dalam dosa, lahir dalam dosa, ada di rahim dengan dosa. Dia sadar kalau Tuhan mau tarik semua dia pun dosa-dosanya itu bahkan sampai pada dosa semenjak dia di dalam kandungan. Tetapi karena dia telah melalui satu proses, dia bisa Tuhan hadirkan di bumi. Maka sekarang ketika dia melakukan dosa, dia tidak ada jalan lain. Dia datang dan mengakui dosa-nya kepada Tuhan. Dia mengakui sambil menangis, mengakui keberadaannya. Tuhan mengampuni dia, saudara. Tapi bukan hanya pengampunan yang Daud dapat, tapi kelegaan yang Daud dapat. Melepas dosa itu sesuatu yang melegakan. Hidup dalam melepas dari diri dari tawanan-tawanan dosa, hawa nafsu, keinginan yang jahat, semua yang rancangan-rancangan yang jahat dalam diri kita. Jika kita mampu untuk melepas itu, terjadi kebebasan luar biasa. Kita memperoleh hidup yang benar-benar merdeka. Hidup yang benar merdeka. Nah saudara, bagaimana teks ini kita aplikasikan? Kita tahu bahwa dalam kemerdekaan yang ke-77 dan bulan ini, untuk minggu ini kita merayakan minggu terakhir, minggu kebangsaan. Dalam pidato presiden disampaikan sejumlah hal kesuksesan kita.
tapi juga Presiden mengakui masih banyak pekerjaan rumah tangga, dan kita tahu bahwa di konteks global tantangan tidak sedikit. Ada soal krisis pangan, krisis kesehatan, krisis energi, krisis ekonomi yang siap menentukan kita. Pada saat yang sama kita melihat berbagai persoalan di negeri kita. Ada persoalan hukum, ada orang yang ditembak mati, ada hak hidup orang yang diambil, kemudian proses itu sementara berjalan. Kita juga lihat bagaimana cara pandang kita terhadap sesama itu masih mencengkeram kita. Kita lihat masih banyak para pejabat, orang-orang yang seharusnya mengurus rakyat, mereka memperkaya diri. Kita juga lihat sikap acuh tak acuh dari masyarakat yang begitu kuat. Masyarakat juga ikut menikmati dosa. Saudara lihat bahwa praktek-praktek money politik dan segala macam itu juga masih menghiasi kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Kita seperti terikat dalam sistem yang jahat. Bahkan saudara, dahulu orang menganggap bahwa korupsi itu sesuatu yang lumrah. Masa orang berenang tidak basah, begitu orang pikir begitu. Mesti ada semacam uang sepatu lah, uang macam-macam lah itu. Semua masih mengikat kita. Kita mengisi kemerdekaan ini dengan begitu banyak juga kita lihat ada keinginan, ketidakpuasan untuk kita memperkaya diri, kemudian menyusahkan yang lain. Pada momen perayaan kebangsaan, bulan kebangsaan ini, kita belajar dari firman Tuhan. Minta terus hikmat dari atas, supaya kita bukan bertujuan untuk melawan dunia ciptaan Tuhan ini, bukan. Tapi kita bertujuan untuk membongkar nilai-nilai yang telah merusak dunia, dan kita kembali pada hakikat kita sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah, sehingga kita juga ikut untuk mengasihi dunia ini sama seperti Allah yang begitu besar mengasihi dunia ini. Kita bangun dengan tatanan hidup baru. Kita bangun dengan tatanan hidup di mana kita melenyapkan kejahatan. Kita bangun dengan tatanan hidup di mana kita melepas hawa nafsu kita, untuk kemudian kita sama-sama rendah hati, mengakui perbedaan kita, mengakui kelemahan kita, menyatukan kekuatan kita untuk kita membangun bangsa dan negara ini. Dan disitulah kita menemukan hikmat Tuhan bagi kita. Sungguh luar biasa teks ini menolong kita memahami makna dari kebebasan, makna dari kemerdekaan. Merdeka dari hawa nafsu itu berarti kita mau merdeka untuk membangun tatanan kehidupan yang baru, baik sebagai manusia di bumi ini, tapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk Indonesia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami memperlengkapi diri, tapi Roh Kudus terus menolong kami, sehingga memperkaya kami untuk melihat lebih jauh kebenaran firman-Mu yang berguna bagi pemberitaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.